Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam renungan pagi di pagi hari yang begitu indah ini. Tapi terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan berjumpa di dalam renungan pagi hari ini, biarkanlah Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman Allah yang akan kami dengarkan sebentar ini bukan hanya sebatas kami mendengarnya, tapi juga kami siap melakukannya dimanapun Tuhan percayakan kami berada dan sebagai apapun itu juga. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya firman ini menjadi penopang kekuatan kehidupan kami dalam hari ini dan hari seterusnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami telah berdoa, bersyukur dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita di renungan pagi yang indah ini terambil dari Amsal, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tinggi hati versus rendah hati. Kerendahan hati mendadak bisa menjadi begitu langka, Bapak Ibu, apabila berhadapan dengan orang-orang yang tinggi. Tinggi ilmu, tinggi jabatan, tinggi penghasilan, tinggi pengaruh. Sungguh realita yang kadangkala membuat kita tersenyum pahit. Memang semakin tinggi pencapaian di dalam kehidupan dan semakin tinggi penghargaan orang-orang di sekitar kita, membuat kita menjadi tinggi pula. Hati kita terangkat. Kalau sudah demikian, sadar ataupun tidak sadar, bukan Tuhan lagilah yang ditinggikan dalam kehidupan kita, melainkan diri kita sendiri. Inilah yang dikemukakan oleh Amsal dalam perikop firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dalam rangkaian nasihat hikmat yang diberikan, ayat 5 yang menjadi pembacaan kita di pagi hari ini mengingatkan bahwa setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh orang yang tinggi hati tidak akan luput dari hukuman. Mengapa? Mengapa Tuhan menganggap bahwa tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan? Jawabannya jelas. Karena Tuhan yang maha tinggi itu menempuh jalan kerendahan hati dalam menyatakan kasih dan kuasanya bagi umat manusia. Ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Sang Maha Tinggi yaitu Tuhan kita Yesus Kristus justru menempuh jalan kerendahan hati ketika Dia menyatakan kasih dan kuasanya kepada manusia. Kita diharapkan untuk berhati-hati dalam hal ini. Karena kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita sudah masuk ke dalam area tinggi hati. Sebut saja penyakit spiritual yang sering sekali muncul tanpa kita sadari dalam hidup umat Tuhan. Merasa paling benar padahal tidak benar. Merasa paling tahu padahal ada di dalam ketidaktahuan. Merasa paling rendah hati padahal ternyata sedang tinggi hati. Akibatnya kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Talenta kita lebih baik daripada talenta orang lain. Pelayanan kita lebih baik dari pelayanan orang lain. Paduan suara kita lebih bagus dari paduan suara lain. Khotbah kita lebih bermakna dan lebih baik daripada khotbah dari pendeta lain. Mungkin saja kita pernah berpikir bahwa gereja kita lebih baik daripada gereja kita yang lain. Bangga boleh saja, tapi sombong tidak boleh. Karena orang yang sombong sedang merendahkan dan menganggap remeh orang lain dalam kepuasan dirinya sendiri
akan kelebihan diri yang tidak dipahami bahwa kelebihan itu anugerah dari Tuhan. Inilah yang mau diingatkan oleh Amsal. Baiknya kita mengandalkan Tuhan setiap saat. Baiknya setiap hari kita mengingat waktu sehingga kita tidak luput dari penyakit tinggi hati ini. Tinggi hati sangat berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi, orang-orang yang tidak sadar kalau dia sudah tinggi hati. Selamat menjadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, di mana kami diingatkan untuk selalu rendah hati. Jangan sampai kami terjebak untuk menjadi pribadi-pribadi yang tinggi hati. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak berkenan jikalau kami meninggikan diri kami. Tapi biarkanlah firman ini mengajarkan kami untuk selalu meninggikan Tuhan Allah sajalah dalam kehidupan kami. Kalau banyak hal yang Tuhan percayakan sehingga kami memiliki banyak kemahiran, kami memiliki banyak hal yang patut dibanggakan dalam diri kami, biarlah kami percaya dan mengimani bahwa semua itu bukan karena kuat gagah kami, tapi itu karena anugerah dari Tuhan semata. Sehingga yang hanya kami tunjukkan keluar dari diri kami adalah rasa syukur kami dan puji-pujian kami kepada Tuhan, bukan kepada diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman ini membimbing kami untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarkanlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu siapa diri kami, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur dan merenungkan firman-Mu. Amin.